Kayak Dian dan juga pemirsa, mereka datang dari dan bekerja mulai dari menjadi buruh, bahkan berkebun tak jauh dari ibu kota Jakarta, yakni di Bogor. Dan berikut penelusuran tim Delik mengenai serbuan tenaga kerja Cina ilegal di Indonesia. Serbuan tenaga kerja dari Cina bukan dongeng sebelum tidur. Ini adalah persoalan nyata di Indonesia. Saat ribuan anak negeri berjuang mencari pekerjaan untuk menyambung hidup, ribuan tenaga kerja Cina bahkan buruh dengan mudah masuk dan mencari penghidupan di negeri ini. Namun tak sedikit pekerja dari negeri Cina yang harus berhadapan dengan hukum di Indonesia. Sudah sering kita dengar, banyak tenaga kerja asal Cina yang tidak memiliki dokumen resmi bisa bekerja leluasa di Indonesia. 8 November lalu, 4 warga negara asal Cina ditangkap di desa Sukadamai, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keempatnya diamankan atas dugaan penyalahgunaan visa dan izin tempat tinggal. Satu di antara mereka sudah memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, SIM, dan KITAS yang beralamatkan di Tangerang atas nama Yuwaiman atau Aming. Dia aktivitas saat kita temukan dia di situ sedang di lahan cabai, perkebunan cabai tepatnya. Dengan berbagai usaha, akhirnya kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancarai salah satu warga negara Cina yang ditahan di kantor imigrasi kelas 1 Kota Bogor. 河北省从睡觉那个地方买卖，对，那个地罐管儿，老板陈总，哎，请我过来帮忙指教一下这个地罐管。回来以后呢，有一个大白车，就在我住的那个道口那儿。我没经验，回去以后，我跟他们一起吃饭的那个桌子那儿，然后就一起过来了。我刚从地里看完地罐管回来。 Inilah tanaman cabai yang ditanam di atas lahan seluas 5.000 meter di Desa Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lokasi yang menguntungkan bagi mereka karena jauh dari keramaian. Entah bagaimana keempat WNA Cina ini bisa mendapatkan lokasi di sini. Kepada kami, Kepala Desa sempat menuturkan bagaimana 4 WNA Cina mendapatkan izin menanam cabai di sini. Jadi sebenarnya saya di sini tidak menerima WNA. Jadi saya di sini ada yang datang yang namanya Hargoyo. Dia mau bercocok tanam cabai di sini. Memang dia membawa WNA yang namanya dia kenalkan namanya Aming. Namun setelah dari lihat raut wajahnya, Aming ini kan berarti orang luar. Saya tanya identitasnya kan. Setelah ditanya identitasnya, Pak Hargoyo ini identitasnya mana? Saya ingin lihat. Ini ada memberikan fotokopi SIM, NPWP sama Ekitas. Itu. Jadi pikir saya mungkin yang awamnya berarti ini sudah tidak ilegal lagi, udah beralamatkan Tangerang. Aming serta 3 warga negara Cina lainnya bahkan sudah mempekerjakan warga lokal di kebun cabai ini dengan upah 70 sampai 80 ribu rupiah sehari. Saya itu nggak pernah tanya, Bu. Saya tahunya udah sampai di sini saya suruh nyari orang tenaga kerja, hanya itu aja. Dari sononya saya nggak tahu. Kalau kan di sini kerjanya ada mulai dari jam 7 sampai jam 5 tuh dibayar 70.000. Kadang ada lemburnya sampai jam 6 sampai 80.000 gitu aja. Ironis, di tanah kelahirannya, warga lokal ini harus bekerja kepada warga negara Cina yang tidak memiliki kelengkapan surat izin tinggal. Lalu di mana kedaulatan bangsa ini? Saya kira memang pemerintah abai terhadap masalah ini dan kurang kehilangan kewaspadaan nasional. Pembiaran itu penyalahgunaan kekuasaan. Membiarkan imigran gelap masuk ke dalam ekonomi kita itu penyalahgunaan kekuasaan yang besar. Petugas Badan Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten memusnahkan 5.000 batang cabai serta 2 kg bibit cabai ilegal.
Ternyata dari sampel yang kami ambil, kami masukkan tes di lab Balai Karantina Pertanian, itu terbukti memang positif penyakit Erwinia chrysanthemi, itu adalah masuk dalam golongan A1 di perkarantinaan. A1 artinya adalah bahwa penyakit itu belum ada di Indonesia dan harus segera dimusnahkan. 5.000 batang cabai ilegal tersebut disita dari perbukitan di kawasan Sukadamai, Kecamatan Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Cabai yang disita ini berasal dari bibit yang dibawa 4 warga negara Cina. Setelah dilakukan uji laboratorium, cabai tersebut positif mengandung bakteri dan dapat merusak tumbuhan lain. Bahayanya adalah lebih kepada pertanaman sejenisnya, tetapi belum ada bukti bahwa itu akan membahayakan manusia. Jadi kemungkinan berpotensi akan tertular oleh penyakit Erwinia chrysanthemi itu adalah ya golongan cabai yang sudah ada di pertanaman di Indonesia, ataupun yang sefamili dengan cabai, yaitu terong-terongan atau yang sering kita sebut dengan solanacea. Para penyusup ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Begitu mudah mereka masuk ke wilayah negeri ini dengan melakukan berbagai aktivitas yang membahayakan kedaulatan negara.